Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Salam sehat, walaupun melarat gak usah sambat, tetap semangat. Terima kasih yang masih setia dengan Kembandong channel. Mudah-mudahan sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang sakit, mudah-mudahan penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini kita akan saksikan potongan video dari wawancara Pak Jokowi dengan Najwa Shihab mengenai IKN, dan dimana pertanyaan itu mengarah bahwa IKN akan mangkrak atau tidak. Dan selanjutnya ini ada pernyataan dari beberapa netizen yang menanggapi dari jawaban Bapak Jokowi itu. Oke, nggak usah panjang lebar, langsung ke videonya. Saya harus tanya soal IKN, Pak. Karena efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan saat ini tentunya akan berdampak pada pembangunan infrastruktur termasuk IKN. PNS juga yang rencananya pindah ke IKN ditunda. Apakah Bapak khawatir proyek IKN ini akan mangkrak, Pak? Enggak. Sekali lagi ya, di IKN ini adalah rencana lama. Rencana lama dari Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Kemudian kita eksekusi. Dan memang kalau kita melihat secara makroekonomi, PDB ekonomi kita itu 58% itu berputar di Jawa. Padahal kita memiliki 17.000 pulau. Tapi 58% PDB ekonomi itu berputar di Pulau Jawa. Yang kedua, 56% penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Sehingga magnetnya itu semuanya ada di Jawa. Dan saya kira daya dukung Pulau Jawa kalau kita terus-teruskan tidak akan mampu. Karena semua magnetnya akan ketarik ke sini. Yang pertama. Yang kedua, memang kita ingin merancang sebuah ibu kota politik di luar Jakarta. Kalau di Amerika ada New York, ada Washington DC, di mana Australia ada Sydney, ada Canberra. Kenapa kita tidak merancang itu? Bahwa sekarang terlihat tidak berjalan sesuai dengan target, karena ada banyak target-target yang tidak terlampaui. Itu pertanyaannya, Bapak tidak melihat ini potensi mangkraknya besar? Oh, enggak. Sekali lagi, IKN ini adalah proyek jangka panjang. Bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun. Ini ibu kota yang pindah. Mau pindah rumah aja ruwetnya seperti itu, apalagi ini mempersiapkan perpindahan ibu kota. Jadi kesiapannya kan memang harus betul-betul sempurna betul baru pindah. Misalnya ASN kita mau kita pindah, sekolah anaknya siap belum? Kalau sakit, rumah sakitnya siap, sudah beroperasi belum? Kan semuanya harus dihitung. Kalau ingin belanja, pasarnya siap belum? Supermarketnya ada atau tidak? Kan semuanya harus disiapkan semuanya, tidak semudah itu. Jadi Bapak memahami kalau memang sekarang targetnya banyak penyesuaian-penyesuaian termasuk karena efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Sekali lagi, ini pindah ibu kota. Pak Jokowi ketika ditanya IKN mengeluarkan statement seperti ini. Ini kalimat udah benar. Kenapa kok saya bilang benar? Semisalkan kalimat yang keluar dari mulutnya Pak Jokowi bukan itu, tapi kalimat seperti ini, ya kan? Ya, saya masih hubungan baik sama Pak Prabowo. Saya terus membahas masalah IKN dan lain sebagainya. Ini beda lagi cerita tuh. Ya, pasti akan ada media yang mengatakan ternyata Jokowi masih komunikasi dengan
presiden dan terus ikut andil di dalam pemerintahan, akan ada kalimat lagi, cawe-cawe, kita punya 2 presiden. Pasti tuh kalimat itu akan keluar. Ya gak? Lihat aja deh ketika awal Pak Prabowo dilantik, datang ke Solo bertemu dengan Pak Jokowi. Apa kata media yang tidak suka? Ini Pak Jokowi kayaknya belum bisa move on nih. Masih mau cawe-cawe, masih mau ikut andil. Ya kan? Pasti akan ada kalimat-kalimat seperti itu. Seolah-olah Jokowi itu mau ikut andil, gitu kan? Pasti. Dan gak usah naif. Komunikasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu sudah terjalin. Kalian lihat nih statement dari Pak Prabowo ketika acaranya Muslimat NU. Apa yang dikatakan Pak Prabowo? Ini ada orang-orang yang mau memisahkan saya dari Pak Jokowi. Itu sudah jelas. Berarti mereka masih komunikasi. Kenapa kok keluar kalimat itu? Kan simpel saja. Untuk meredam media-media dan orang-orang yang tidak suka dengan pemerintahan, dengan kemesraan komunikasi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Begitu kira-kira analisa saya. Oke? Jokowi versus haters mirip mertua versus menantu. Di mana miripnya? Ya tentu saja tidak semua mertua dan tidak semua menantu seperti yang akan saya contohkan ya. Ada tipe menantu yang selalu negatif thinking sama mertuanya. Mertua mau bantu dibilang mau campur tangan urusan rumah tangga aja. Tapi giliran ada masalah dan mertuanya cuek, dibilang mertua kok enggak care, enggak peduli sama rumah tangga anaknya. Nah, mirip kan sama haters Jokowi. Jokowi main ke IKN, masih peduli sama IKN, dibilang udah bukan presiden kok masih cawe-cawe. Giliran Jokowi jawab wartawan soal anggaran IKN yang diisukan oleh Menteri PUPR yang baru yang mirip Pak Tile itu dibekukan oleh pemerintah, dan Pak Jokowi ngomong, ya tanyakan ke pemerintah dong, jangan tanya ke saya. Dibilang Jokowi lepas tangan dan gak ngawal IKN seperti yang dijanjikan. Menantu julid memang mirip sekali dengan haters kita ya. Maklum, mental terjajah itu bawaannya ngeluh, rusing dan baper. Nah, tapi yang asik, Najwa Shihab mau diundang datang ke rumah Pak Jokowi. Loh, mungkin sebelum memutuskan datang, Najwa mikir-mikir juga ya. Ntar apa kata circle-nya yang udah pada nyinyir sama Pak Jokowi. Mana dia juga pernah nyinyir ke Pak Jokowi demi supaya kelihatan independen dan tampak kompak dengan teman-temannya yang lain. Tapi thank God, finally, literally, kalau kata anak Jaksel, Najwa akhirnya datang ke Solo. Dengan gayanya yang khas mata Najwa, dia berusaha mengorek-ngorek Pak Jokowi. Siapa tahu dapat bahan buat dikukus. Tapi Pak Jokowi kan yang undang Najwa. Jadi Pak Jokowi pasti sudah siap dengan semua gaya bertanyanya Najwa yang punya rhyme khusus dan khas, sampai bisa ditiruin sama Rina Nose. Menurut Pak Jokowi, IKN akan mangkrak nggak? Kan sudah terjadi pengetatan anggaran, pancing Najwa. Pak Jokowi tersenyum. Enggak lah, kan pembangunan IKN itu memang jangka panjang dan skala prioritasnya menjadi hak pemerintah yang baru. Dan setali tiga uang, jawaban Pak Jokowi selanjutnya mirip dengan jawaban Pak Prabowo soal IKN yang akan menjadi ibu kota politik, seperti Washington DC dan New York atau Sydney dan Canberra. Najwa lalu nanya lagi yang lain. Bagaimana Pak Jokowi menanggapi slogan Adili Jokowi? Pak Jokowi tersenyum lagi. Biasa, itu kan kebebasan berekspresi. Itu ekspresi mereka yang belum bisa move on atau belum bisa menerima kekalahan di Pilpres. Najwa mancing lagi. Jadi menurut Bapak itu ekspresi mereka yang sakit hati karena kalah Pilpres? Pak Jokowi tersenyum lebih mantap. Iya katanya. Selain menginterview alias kulaan bahan dari Pak Jokowi, Najwa juga tampak memberikan reportase ketika Pak Jokowi sedang menerima tamu-tamu masyarakat di terasnya.
Ini asik, karena biasanya kita lihat tamu dari angle depan rumah. Sekarang dari dalam rumah, dari point of view-nya Najwa. Dan kali ini Najwa nyaris tidak kreatif memberikan komentar. Cuma nambahin info bahwa yang datang itu bukan cuma rakyat, tapi juga pejabat dan tokoh penting. Mungkin maksudnya Najwa, yang datang ke rumah Pak Jokowi bukan cuma rakyat, tapi juga orang yang barangkali punya agenda-agenda khusus. Udah, segitu aja. Komentar Najwa ini tampak seada-adanya dan tidak punya kekuatan sarkastik seperti biasanya. Jujur ya, masuk ke rumah Pak Jokowi kemungkinan Najwa jadi kebawa perasaan juga, meski masih berusaha disangkal. Nah, apakah setelah dari rumah Pak Jokowi Najwa akan mengolah dan mengotak-atik lagi narasinya untuk disampaikan ke publik? Setidaknya untuk jaga gengsi atau jaga image sebagai jurnalis yang tidak gampang baper. Mending kita tunggu nanti. Yang jelas, mendatangkan Najwa ke rumahnya adalah cara cerdik Pak Jokowi. Apapun yang akan disampaikan Najwa nanti, dokumentasi dia menginterview Pak Jokowi akan sulit dimanipulasi, meski pakai AI yang canggih sekali. Pak Jokowi telah membangun narasi sederhana tapi efektif. Najwa Shihab sudah mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang selama ini jadi dengungan para pembenci, dan Najwa telah mengamini jawaban-jawaban. Jadi kalau ada yang mendesak dan nanya hal yang sama, Pak Jokowi tinggal bilang, tanyakan saja ke Mbak Najwa Shihab. Ibarat ikan, Najwa sudah masuk. Otentisitas percakapannya dengan Jokowi susah untuk disangkali. Dan kalau sudah begitu, haters kudu piye. Ya, cawe-cawe salah, nggak peduli salah. Jadi mesti gimana dong? Jawabannya, tanya saja sama Mbak Najwa Shihab. Thanks to Najwa Shihab yang akhirnya memutuskan untuk datang ke rumah Pak Jokowi dan menjadi duta Pak Jokowi untuk meredam dengungan para pembenci. Semoga bermanfaat. Rahim.